Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diavirus HJS, NIM belakang 159. Hari ini kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa implikasi etis dari teknologi informasi. Pertama mengenai moral, etika, dan hukum. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah. Moral adalah institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Etika, perilaku kita diarahkan oleh etika. Etika adalah sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Dan terakhir, hukum adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintah kepada subjek atau warga negaranya. Nah, ini ada beberapa hukum. Pertama ada Undang-Undang Komputer di Amerika Serikat. Isinya ada mengenai hak dan batasan akses data, privasi, dan kejahatan komputer. Lalu ada tentang paten peranti lunak. Pengadilan menetapkan bahwa peranti lunak dapat dipatenkan karena dua alasan. Pertama, algoritma matematika tidak dapat dipatenkan. Yang kedua, metode bisnis tidak dapat dipatenkan. Selanjutnya, Undang-Undang Paten Peranti Lunak di Uni Eropa. Uni Eropa atau UE mengusulkan standar paten peranti lunak yang lebih ketat dibandingkan standar di Amerika Serikat. Lalu terakhir ada Undang-Undang Privasi Pribadi di Republik Rakyat Cina. Peraturan ini menyatakan bahwa pengguna tidak boleh mengganggu keamanan negara, kepentingan sosial, kepentingan warga negara yang berasas hukum, dan privasi. Para aktivis mengidentifikasi Uni Eropa dan Amerika Serikat sebagai model untuk undang-undang yang dibutuhkan. Nah, lalu ada meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Pengguna komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi, dan pengguna serta hukum yang berlaku. Lalu mengenai kebutuhan akan budaya etika. Opini dipegang luas di dunia bisnis adalah bahwa bisnis merefleksikan kepribadian pemimpinnya. Nah, bagaimana budaya etika diterapkan? Ada tiga step. Pertama, kredo perusahaan adalah pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung perusahaan. Selanjutnya, program etika adalah upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberi petunjuk kepada karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Terakhir ada kode perusahaan yang disesuaikan. Kode etik yang dibuat sendiri oleh suatu perusahaan. Nah, ini ada gambarannya mengenai step-stepnya. Bisa dilihat. Nah, selanjutnya mengenai alasan dibalik etika komputer. James Hamur mendefinisikan etika komputer sebagai analisis sifat dan dampak bagi sosial teknologi komputer, serta perumusan dan justifikasi dari kebijakan-kebijakan yang terkait untuk pengguna teknologi tersebut secara etis. Etika komputer terdiri atas dua aktivitas utama, di mana seorang CO harus 1. Menyadari dampak pengguna komputer terhadap masyarakat. 2. Merumuskan kebijakan yang menjaga agar teknologi tersebut digunakan di seluruh perusahaan secara etis. Selanjutnya, alasan pentingnya etika komputer. Alasan pentingnya ada 3. Pertama, kelenturan secara logis. Moore mengartikan kelenturan secara logis sebagai kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang ingin kita lakukan. Lalu ada faktor transformasi. Komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu secara drastis. Contohnya email, yang misalnya kalau zaman dulu mungkin pakai surat, ya sekarang bisa langsung pakai email. Lalu ada faktor ketidaktampakan, di mana ada beberapa butir. Pertama, nilai pemrograman yang tidak tampak, perhitungan rumit yang tidak tampak, penyalahgunaan yang tidak
yang tidak tampak. Nah, karena hal ini, masyarakat menuntut 1. Hak sosial dan komputer, 2. Hak privasi, 3. Hak untuk mendapatkan keakuratan, 4. Hak kepemilikan, dan 5. Hak mendapat akses. Selanjutnya mengenai audit informasi. Dalam audit informasi ada beberapa Pertama, audit eksternal. Perusahaan dengan semua ukuran mengandalkan audio eksternal dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Lalu ada audit internal, di mana perusahaan yang lebih besar memiliki staf tersendiri yang berfungsi sebagai auditor internal yang melakukan analisis seperti auditor eksternal, namun memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Lalu ada komite audit yang mendefinisikan tanggung jawab dari Departemen Audit Internal dan menerima sebagian besar laporan audit. Selanjutnya ada Direktur Audit Internal, di mana ia mengelola Departemen Audit Internal dan biasanya melaporkan ke CEO atau Direktur Keuangan. Selanjutnya ada jenis aktivitas audit. Pertama ada audit finansial. Audit finansial memverifikasi catatan-catatan perusahaan dan merupakan aktivitas yang dijalankan audit eksternal. Lalu ada audit operasional. Audit ini tidak dilaksanakan untuk memverifikasi keakuratan catatan, melainkan untuk memvalidasi efektivitas prosedur. Ketika auditor internal melakukan audit operasional, mereka mencari 3 fitur sistem datar. Pertama, kecukupan pengendalian, kedua, efisiensi, dan ketiga, kepatuhan kebijakan perusahaan. Selanjutnya ada audit berkelanjutan, di mana sama seperti audit operasional, namun dilakukan secara terus-menerus. Lalu yang terakhir ada desain sistem pengendalian internal. Nah, ini cara menerapkan etika dalam teknologi informasi. Ada kode etik dan perilaku profesional HCM, ada kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak, dan pendidikan etika komputer. Pertama yang HCM dulu. Bentuk kode etik HCM diadopsi dari tahun 1992 yang berisikan keharusan yang merupakan pernyataan tanggung jawab pribadi. Isinya ada keharusan moral umum, tanggung jawab profesional yang lebih spesifik, keharusan kepemimpinan organisasi, dan kepatuhan terhadap kode. Lalu bagian kode etik dan praktik ini, kode ini mencatat pengaruh penting yang dapat diterapkan pada ahli peranti lunak pada sistem informasi dan terdiri atas ekspektasi di 8 hal penting. Pertama, masyarakat, kedua, klien dan atasan, ketiga, produk, keempat, penilaian, kelima, manajemen, keenam, profesi, ketujuh, kolega, dan kedelapan, diri sendiri. Lalu terakhir, pendidikan etika komputer. Program edukasi formal dalam etika komputer tersedia dari beragam sumber mata kuliah di perguruan tinggi, program profesional, dan program swasta. Selanjutnya, etika dan CEO. CEO dapat memenuhi ekspektasi pelaporan keuangan dengan cara mengikuti program yang mencakup hal-hal berikut. Pertama, mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik akan pemahaman prinsip-prinsip akuntansi. Lalu kedua, mempelajari sistem informasi yang menyelesaikan laporan keuangan dan mengambil tindakan perbaikan. Ketiga, mendidik eksekutif perusahaan mengenai sistem-sistem keuangan. Keempat, mengintegrasikan ke dalam sistem informasi alarm yang memperingatkan eksekutif terhadap aktivitas yang membutuhkan perhatian. Kelima, secara efektif berpartisipasi di dalam memberikan informasi keuangan kepada elemen lingkungan. Dan terakhir, mengendalikan dengan ketat keuangan yang dihabiskan untuk sumber daya informasi. Lalu di sini ada pengaruh Sarbanes-Oxley, SOX.
terdiri dari 10 pasal utama. 2 di antaranya secara langsung mempengaruhi unit pelayanan informasi perusahaan, yaitu CEO dan CFO harus menandatangani laporan keuangan, dan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat disyaratkan untuk memiliki unit audit internal. Selanjutnya SOX 404. Seorang CIO harus menjaga agar pengendalian seperti ini berada di dalam sistem selama proses perancangan sistem. Aktivitas perancangan harus mencakup 1. Identifikasi sistem yang memainkan peranan dalam pelaporan keuangan. 2. Identifikasi risiko yang dihadapi sistem ini. 3. Mendesain pengendalian dan mengatasi risiko ini. 4. Mendokumentasikan dan menguji pengendalian tersebut. 5. Memonitor efektivitas pengendalian seiring waktu. 6. Mempengaruhi pengendalian sebagaimana dibutuhkan. Lalu ada XOX 409. Ketetapan XOX lain yang mempengaruhi pelayanan informasi adalah 409, yang membahas mengenai pengungkapan secara real time. Lalu ada XOX dan COBIT. COBIT disebut sebagai organisasi industri yang dapat memberikan standar keamanan untuk sumber daya informasi perusahaan. Organisasi yang sama dapat memberikan bantuan kepada perusahaan untuk menangani tanggung jawab XOX. Standar COBIT selaras dengan ekspektasi XOX. Ya, sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.